Di sebuah desa terpencil yang dikenal sebagai Desa Sunyi, ada sebuah rumah tua di tepi hutan. Rumah itu telah lama ditinggalkan dan penuh dengan misteri yang membuat penduduk setempat enggan mendekatinya. Mereka mengatakan rumah itu dihantui oleh arwah penasaran yang tak pernah tenang. Suatu hari, Rani, seorang penulis muda yang sedang mencari inspirasi untuk novelnya, mendengar cerita tentang desa ini. Penasaran, dia memutuskan untuk pergi ke Desa Sunyi dan tinggal di rumah tua tersebut selama beberapa hari. Meskipun warga desa sudah memperingatkannya tentang hal-hal aneh yang sering terjadi di rumah itu, Rani tetap bersikeras. Saat Rani tiba di desa itu, dia disambut dengan suasana yang sangat sepi dan mencekam. Udara terasa dingin, meskipun matahari masih tinggi. Rumah tua itu berdiri di kejauhan, tampak suram dengan catnya yang sudah terkelupas dan jendela-jendelanya yang pecah. Dengan sedikit rasa ragu, Rani memasuki rumah itu. Di dalam, suasana terasa lebih dingin dan sunyi. Hanya terdengar angin yang berhembus melalui celah-celah dinding. Namun, tekadnya bulat. Dia mulai merapikan barang-barangnya, tidak menyadari bahwa malam ini akan menjadi awal dari sebuah kengerian yang tak terbayangkan. Malam pertama di rumah tua itu terasa damai. Rani duduk di ruang tamu, menulis di buku catatannya dengan cahaya lilin yang menerangi ruangan. Namun, sekitar tengah malam, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Dia berhenti menulis dan mendengarkan dengan saksama. Suara itu terdengar jelas, seperti seseorang sedang berjalan pelan-pelan di lantai kayu yang berderit. Jantung Rani berdegup kencang. Dia tahu bahwa tidak ada orang lain di rumah ini selain dirinya. Dengan gemetar, dia membawa lilin dan menaiki tangga dengan hati-hati. Setiap langkahnya terasa berat, sementara suara langkah itu semakin dekat. Namun, saat dia sampai di lantai atas, suara itu berhenti. Ruangan di lantai atas gelap dan kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rani mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya hembusan angin atau binatang kecil yang lewat. Namun, rasa cemas mulai merambat dalam pikirannya. Dia memutuskan untuk kembali ke bawah dan mengunci pintu kamar sebelum tidur. Malam itu, Rani bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di sekeliling rumah, mendekat padanya dengan tatapan penuh kebencian. Keesokan paginya, Rani terbangun dengan perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Mimpi buruk tadi malam masih membekas dalam benaknya. Saat dia sedang mencuci muka di kamar mandi, matanya tanpa sengaja tertuju pada cermin yang tergantung di dinding. Awalnya, dia melihat pantulan dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba ada bayangan hitam bergerak cepat di belakangnya. Rani terlonjak kaget dan berbalik, namun tidak ada apa-apa di belakangnya. Perasaan takut mulai merayapi dirinya, tapi dia mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu lelah, pikirnya. Selama hari itu, dia terus merasakan ada sesuatu yang mengawasi. Setiap kali dia melangkah ke ruangan lain, bayangan hitam itu selalu muncul di sudut matanya. Bergerak cepat lalu menghilang sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas. Namun, saat malam tiba, kehadiran bayangan itu semakin nyata. Kali ini, dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang benar-benar berada di rumah itu bersamanya. Pada malam ketiga, Rani tidak bisa tidur. Ada ketakutan yang membara dalam dirinya. Setiap suara, sekecil apapun, membuatnya terjaga dan waspada. Ketika dia sedang berbaring, tiba-tiba terdengar suara bisikan dari balik dinding kamarnya. Suaranya pelan, seperti seseorang yang berbicara dari dalam dinding dengan nada yang penuh dendam. Aku melihatmu, aku menunggumu. Rani duduk tegak di tempat tidurnya, tubuhnya gemetar. Suara itu jelas terdengar dari balik dinding. Dia berusaha mendekati dinding dengan perlahan, tapi semakin dia mendekat, suara bisikan itu semakin kencang dan mengerikan. Ketika dia menempelkan telinganya di dinding, suara itu langsung berhenti. Hening, detik itu juga, Rani menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat jahat di rumah ini. Sesuatu yang tidak ingin dia ketahui lebih jauh. Dia berlari keluar dari kamar dan mengunci pintu di belakangnya. Rani mulai menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama di rumah ini. Namun, ketika dia mencoba meninggalkan rumah dan menuju desa, sebuah badai besar datang dengan cepat, membuat jalanan menjadi berbahaya. Dia terpaksa kembali ke dalam rumah, meskipun rasa takut semakin kuat. Malam itu, hujan turun deras. Saat Rani menatap keluar jendela,
Dia melihat kilatan petir yang menerangi kegelapan. Namun, saat petir menyambar untuk kedua kalinya, dia melihat sosok wajah pucat di jendela, menatapnya dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Wajah itu hanya muncul sebentar, tapi cukup untuk membuat Rani ketakutan setengah mati. Dia mundur menjauh dari jendela, mencoba memproses apa yang baru saja dilihatnya. Namun, wajah itu tidak hilang dari ingatannya. Wajah pucat dengan mata yang seolah memanggilnya, mengundangnya untuk mendekat. Rani tidak tahan lagi. Dia berusaha mencari cara untuk menghubungi penduduk desa, namun tidak ada sinyal di ponselnya. Malam itu, rasa takut semakin nyata. Saat dia berjalan menuju dapur untuk mengambil air, tiba-tiba seluruh rumah menjadi dingin. Nafasnya membeku di udara, dan dia merasakan ada sesuatu yang hadir di sekelilingnya. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan besar berdiri di lorong. Sosok itu tinggi dan gelap, dengan mata merah menyala yang menatapnya tanpa berkedip. Rani tidak bisa bergerak. Dia terpaku di tempat, seluruh tubuhnya kaku karena rasa takut yang luar biasa. Bayangan itu mulai mendekat, langkahnya berat dan lambat. Saat sosok itu semakin dekat, Rani merasa jantungnya seolah ingin meledak. Namun, tepat saat bayangan itu hampir mencapai dirinya, sebuah suara keras terdengar dari luar, seperti rantai yang diseret di tanah. Rani berlari keluar dari rumah dan melihat seorang pria tua berdiri di halaman depan. Pria itu membawa obor yang menyala dan mengenakan jubah panjang berwarna hitam. Wajahnya keras dan dipenuhi keriput, namun matanya menunjukkan kebijaksanaan yang mendalam. "Pergilah, nak, kau tak seharusnya berada di sini," katanya dengan suara serak. Pria tua itu adalah dukun desa yang telah lama menjaga desa dari roh-roh jahat yang berkeliaran di hutan. Dia tahu bahwa arwah yang menghuni rumah tua itu adalah roh penasaran yang tidak bisa meninggalkan dunia ini. Dukun itu mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa kuno, dan seketika rumah itu bergetar hebat. Bayangan gelap yang menghantui Rani mulai muncul, berteriak dengan suara yang memekakan telinga sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Setelah malam penuh teror itu, Rani memutuskan untuk meninggalkan desa. Dukun desa menjelaskan bahwa roh-roh itu akan selalu ada, namun dengan kekuatannya mereka bisa ditekan untuk sementara. Namun, Rani masih merasa ada sesuatu yang tertinggal. Beberapa hari setelah kembali ke kota, Rani mencoba melupakan semua yang terjadi di desa sunyi. Tapi, saat dia membuka laptopnya untuk mulai menulis lagi, dia melihat sebuah file yang tidak pernah dia buat. File itu berjudul "Bayangan di Balik Jendela". Ketika dia membuka file itu, tulisan yang muncul adalah, "Aku menunggumu." Cerita ini mungkin belum selesai tamat.